Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Ikhlas Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayatnya masih ayat yang ke-171 sampai 173 yang temanya adalah pandangan Al-Qur'an tentang Nabi Isa. Kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, ayat yang ke-171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuh. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rusulihi fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila wa kafa billahi wakila. Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Ustaz Yuda, penampilan lama nih. Yang enak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan rahmat ridho dari Allah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bareng sama Ustaz Yuda jamaah masih Ikhlas ini masuk surga bibarakatil Quran. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah. Kapan lagi menikmati Al-Quran, Mas Toto? Benar apa enggak? Kapan lagi? Gak ada mukorobin kayak gini. Benar gak? Gak ada Mas Toto. Nggak ada, Masya Allah ya. Nah, maka kapan lagi cari komplek yang punya masjid terus masjidnya ngaji kayak gini, mana kapan lagi itu ya Allah. Ada jangan disia-siain, mumpung ada Ustadz Yuda, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Ini Ustadz Yuda punya gaya tersendiri. Saya senang gaya Ustadz Yuda itu. Gaya mainnya jangan ikut Madrid gaya ikut Nuksan, gaya sendiri aja ya kan. Pokoknya gaya itu mantap lah.
nadanya itu top ya Pak Jumulkan ya. Kalau Pak Jumulkan udah manggut itu berarti tanda ACC. So puasa pakai lagu ini ya Paris, ini nada tinggi itu orang ngantuk jadi Masya Allah kayak dibawa kemana, kayak dibawa ke surga bacaannya. Itu nada tinggi, cc-nya ibarat motor berapa Mas Toto? 250 ya. Kalau Mas Toto berapa cc-nya itu? 225. Tinggi sangat Mas Toto juga. Mantap tak Ibe? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, sekali lagi temanya adalah tentang pandangan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam, masalah keyakinan ini. Jadi di sini hubungan ayat 171. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bagaimana buruknya tindakan orang Yahudi dan ucapan-ucapan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya. Demikian pula telah ditolak segala usulan dan hujjah, dalil, alasan mereka yang mereka kemukakan untuk menolak kebenaran Al-Quran dan menghasut orang supaya jangan mengikuti agama Islam. Maka ayat-ayat berikut ini menerangkan pula bahwa orang Nasrani pun telah jauh tersesat dari kebenaran. Mereka mengagungkan Nabi Isa secara berlebihan sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan atau setara dengan Tuhan. Kesesatan kaum Nasrani ini dibantah oleh Al-Quran dengan tegas dengan menyatakan bahwa Nabi Isa hanyalah anak Maryam dan Rasulullah. Nabi Isa sendiri tidak akan disebut hamba Allah, tidak, dan itu berarti mau disebut hamba Allah. Ini pada kita bahas terjemah bebas langsung aja Mas Toto, ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindung atau saksi. Sekali lagi, masalah keyakinan ini dibahas di dalam Al-Quran berarti adalah hal yang paling mendasar dan sangat penting, paling penting. Maka ada surah namanya surah Ikhlas yang menolak anggapan tentang keyakinan orang Nasrani, orang Kristen. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah itu bukan makhluk, bahkan Allah itu yang menciptakan makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Itu masalah keyakinan, masalah akidah. Baik, lanjut Pak Mandra, ayat yang ke-172 perkata sekarang la yastaqifa. Bismillahirrahmanirrahim. La yastanhifa, tidak akan enggan merasa sombong. Al-Masihu, Al-Masih Isa anak Maryam, ayyakuna, untuk mengakui bahwa dia adalah abdalillah, seorang hamba bagi Allah. Baik, nanti kita bahas tentang kata-kata hamba Allah. Nanti kita bahas. Lanjut. Wala, dan tidak pula al-malaikatu, para malaikat, enggan ataupun sombong. Al-muqarrabun, yang terdekat di sisi Allah, seperti Jibril dan Mikail. Wa may yastankif, dan siapa yang dia enggan atau sombong an ibadatihi, dari menyembah Allah, wa yastakbir, dan dia menyombongkan diri, fasayah suruhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka ilaihi, kepadanya, jami'an, secara keseluruhan di akhirat. Baik. Jadi
orang sombong itu adalah orang yang nggak mau beribadah kepada Allah. Di antara ibadah yang paling tinggi itu adalah mencari ilmu. Apa Mas Toto? Mencari ilmu. Kalau sholat udah biasa lah. Orang kalau sholat 5 waktu itu udah berasa. Nggak ninggalin sholat itu merasa berdosa. Tapi orang kalau nggak belajar nggak merasa berdosa. Padahal kunci dari segala-galanya itu adalah berilmu, ikra. Berarti kalau ini termasuk kita ibadah apa enggak ini? Kita ngaji sama sholat sunnah qobliyah ba'diyah lebih hebat mana? Ngaji, bagi yang pikirannya terbuka. Kalau nggak terbuka, berpaling. Benar apa enggak? Masya Allah, yang dikejar. Tuh, Allah masa kirim WA nggak pernah dibaca. Benar apa enggak? Yang Pak Mandra punya grup WA? Punya ya? Terus Pak Mandra postingannya dibahas di grup, senang apa enggak? Nah ini WA, terus di grup nggak dibahas sejam. Ini secara pribadi 2 jam sampai setengah hari, sampai 12 jam sehari semalam diabaikan aja. Jangankan dibahas, dibuka aja enggak. Makal apa enggak itu? Analoginya, Quran itu diturunkan oleh Allah untuk manusia. Manusia itu kan punya daya renung, daya analogi. Ini saya menganalogikan WA. Lo Mas Toto aja kalau posting di grup, terus postingnya dibahas oleh segrup aja girangnya kayak apa? Kira-kira Allah WA sama Mas Toto lewat Rasulullah, malaikat Jibril, terus kita bahas kayak gini, bangga Allah itu. Understand? Itu ya Mas Toto ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehebat apapun Anda sholat malam, hukumnya tetap ngaji, hukumnya wajib. Untuk meyakinkan seperti ini nggak apa Mas Toto. Ini kita berjumpa dengan Pak Haji Roto. Pak Haji Roto, ini kita berapa tahun Pak Haji? Ada 10 tahun? Lebih 10 tahun sama Pak Haji Roto ya. Saksi hidup Pak Haji Roto ya kayak gini. Nah itu perintisnya Pak Haji Naiman. Alhamdulillah. Ya Pak Haji Naiman ya. Masya Allah ini beliau-beliau dan Fatih Nurul Ikhlas itu Insya Allah pahalanya berlipat-lipat ya. Allahumma. Baik. Abdan lillah, hamba Allah. Surah Al-Kahfi itu dimulai dengan ada kata, ayo kita buka surah apa? Surah Al-Isra dulu deh. Surah Al-Isra kan tuangin kopinya kan buat aku kan. Ya kan lumayan ngelayanin Ustaz Joko kan. Ayo Ustaz udah apa namanya dibaca surah Al-Isra ayat 1 halaman 282. Pak Mandra, mic-nya Pak Mandra sebelah kasih Ustaz udah. Halaman 282. Yang enak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah, Masya Allah. Artinya, Mr. Toto, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan apa? Hambanya. Ada kata bi'abdihi abdu. Lanjut. Memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah Akbar. Gampangnya seperti ini. Ada pembantu. Nah, Mas Toto punya pembantu, Pak Haji Mulkan punya pembantu. Terus pembantunya itu mulai dari awal nggak pernah neko-neko. Apa yang diberitakan oleh juragan majikannya itu samina wa ata'na. Kira-kira kalau kemana-mana diajak apa nggak Mas Toto? Diajak. Kalau kelasnya dia nggak mungkin bisa beli tiket pesawat. Tapi gara-gara nurut, nggak neko-neko, akhirnya apa? Ke Singapura diajak, umroh diajak. Ya, itu gara-gara apa? Baiknya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah. Kelasnya pembantu, tapi kok bisa umroh? Kelasnya pembantu, kok bisa naik pesawat Garuda? Itu kira-kira karena apa? Karena menjadi hamba yang
baik, tidak sombong. Lanjut surah Al-Kahfi sekarang. Wah, surah Al-Kahfi ini ada surah Al-Kahfi ayat 1. Nah, baik, dibaca oleh Ustaz Yuda ayat 1 sampai 4. Halaman 293. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ayat 1, Pak Mandra berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala bentuk pujian hanya milik Allah. Alladzi, yang anzala, dia menurunkan ala abdihil kitaba, kepada hambanya Muhammad kitab Al-Quran. Walam, dan tidak yaja'alahu, dia menjadikan padanya Al-Quran iwaja, menyimpang dari kebenaran. Baik, ala abdihi artinya apa? Kepada hambanya. Tetap kalau jadi hamba, kita merasa hamba kepada Allah, artinya hamba itu nggak sombong. Itu anugerahnya luar biasa. Rasulullah diajak plesir, diajak apa? Plesirnya kemana Mas Toto? Hah? Oh, Masya Allah. Plesirnya Pak Aris? Kemana? Plesir. Habis itu ke langit. Itu kalau sekarang nyewa pesawat berapa itu Mas Toto? Ayo, ya Pak Karno ya. Masya Allah. Plesiran kok ke surga. Kalau kita niatnya plesir itu kan senang ya. Plesiran itu kan senang. Lah kita baru mau ingin senang kalau tahun baru ini, benar kita baru, ya kan? Coba bayangkan kalau besok menuju ke Taman Mini, kalau nggak ke Ancol, melepek apa enggak itu? Melepek kenapa? Macetnya, terus apanya Pak Hati? Niatnya plesir malah dapat mumet, benar Pak Nandra? Ya Allah, ini Rasulullah gara-gara menjadi hamba yang baik, plesirnya kemana? Ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha. Terus di surah Al-Kahfi ini Rasulullah dengan sebab menjadi hamba yang baik diberikan kitab Al-Quran. Pesan moralnya, orang kalau tawadhu, rendah hati, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini saya kok husnudzon dan berdoa, ini yang saya sini ahli jannah semuanya, ahli surga semuanya ini. Ya Allah Akbar. Ya, ini statusnya adalah penghulu surga. Apa? Jamaah penghulu surga, JPS, Jamaah Penghulu Surga. Ini udah berburu, ini udah apa? Udah berburu dengan pesawat yang supersonik lah. Ini kenapa? Karena ngaji Al-Quran. Baik, kembali ke surah Al-Maidah. Oh, tadi saya, maaf. Silakan Mas Toto diulangi ayat yang ke-172. Terjemah bebas. Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Baik, saya tanya Mas Toto, perintah Allah pertama kali di Quran itu apa? Baca itu pakai mie. Perintahnya apa? Baca. Sholat apa puasa? Sholat, puasa atau baca? Baca. Perintahnya baca. Ngaji. Benar Pak Karno? Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah sholat, tahajud. Perintahnya suruh Iqra, baca, buka wawasan.
Ya, Mustafa. Nah, suruh baca malah kabur. Kira-kira sombong atau enggak? Padahal nggak ada usul. Padahal nggak ada apa? Nggak ada usul. Masa usul tiap malam? Usul tiap apa? Tiap malam. Tuh pesannya itu Mas Toto. Ada yang ingin disampaikan? Mantap Mas Toto. Nah, kalau orang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan pemberian Allah nggak kaleng-kaleng. Allah mulai dari dulu sampai sekarang sifatnya berubah enggak Pak Karno? Enggak. Kalau Allah dulu memberikan anugerah yang banyak, sekarang bisa memberikan anugerah yang banyak apa enggak? Oh bisa, ya Allah. Ya Pak Jemulkan ya. Kalau Rasulullah dulu dipersirkan dari kita juga akan dipersirkan ya. Nggak tahu untuk kapasitas kita itu apa. Yang jelas Allah Maha Pemberi anugerah, sifatnya tak berubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya Pak Haji Naiman. Mudah-mudahan Pak Haji Naiman sesepuh kita para generasi yang telah mendahului kita di Masjid Nurul Ikhlas mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah ngaji sampai dipanggil oleh Allah. Kata Ustaz Indah itu, Allahumma ij'alil Qur'ana ya Allah, jadikanlah hidup kami bersama Al-Qur'an, mati bersama Al-Qur'an, dibangkitkan bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.